Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Semoga antum dan antuna selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatannya dimanapun antum dan antuna berada. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, haya nabda udarsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada hari ini Ustazah akan menjelaskan materi pembelajaran kita tentang fluida melalui video pembelajaran ini. Sebelum Ustazah menjelaskan konsep fluida, Ustazah akan menjelaskan terlebih dahulu ukhrawi. Nah, seperti yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan hak sesuai eksistensi penciptaannya di alam semesta ini, termasuk berbagai macam fluida, sehingga semua ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia, semua penuh dengan kebermanfaatannya. Nah, di dalam Al-Quran, Allah berfirman pada surat Ar-Rahman ayat 19-20. Nah, maksud dari ayat tersebut dalam kalimat sifat lautan yang saling bertemu tetapi tidak saling bercampur. Nah, peristiwa itu disebabkan oleh gaya fisika yang dibahas pada materi fluida statis, di mana air saling bersebelahan tidak menyatu diakibatkan adanya perbedaan massa jenis dan tegangan permukaan laut. Selain di surah Ar-Rahman, terdapat juga kaitan fluida pada surah Al-Jathiyah ayat kelima. Maksud dari ayat tersebut, dalam kalimat sebagai perkisaran angin, kita dituntun untuk mempelajari sifat fluida yang bergerak atau mengalir. Pada materi hari ini, kita akan membahas tentang konsep fluida. Nah, tahukah kamu apa itu fluida? Nah, fluida adalah zat yang dapat mengalir. Fluida dibagi menjadi dua. Yang pertama fluida statis, yang kedua fluida dinamis. Nah, fluida statis adalah zat cair yang diam atau tidak bergerak. Nah, sedangkan fluida dinamis adalah zat cair yang dapat bergerak. Air termasuk ke dalam jenis fluida karena air dapat mengalir. Nah, selain air, gas juga termasuk dalam fluida karena gas termasuk zat yang dapat mengalir. Oke, hari ini kita akan mempelajari fluida statis. Sebelum membahas lebih dalam mengenai fluida statis, terlebih dahulu kita akan membahas tekanan di berbagai jenis zat. Pernahkah kalian menggunakan sepatu high heels, kemudian kalian berjalan menggunakan heel tersebut pada lapangan tanah yang basah? Kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, heelsnya akan tertancap masuk ke dalam tanah. Nah, coba sekarang bayangkan kalau kita berjalan di lapangan yang sama, tetapi kita menggunakan flat shoes, apakah kedalaman tanah yang kita injak menggunakan high heel sama dengan pada saat kita menggunakan flat shoes? Ya, tentu saja berbeda. Oke, selanjutnya pada zat padat, gaya yang bekerja persatuan luas secara sistematis dapat dituliskan dengan persamaan P sama dengan F per A, di mana P merupakan tekanan, F merupakan gaya, dan A merupakan luas penampang. Selanjutnya, terdapat satu buah botol dengan 3 lubang yang jaraknya berbeda dari dasar lubang. Jika lubang tersebut ditutup dengan selotip, setelah itu botol diisi penuh dengan air. Nah, sekarang selotip akan kita buka secara bersamaan. Kira-kira apa yang akan terjadi pada botol? Ya, air pada botol akan mengalir keluar dengan jarak pancar yang berbeda-beda. Kira-kira kenapa jarak pancarnya berbeda? Nah, hal itu dikarenakan terdapat perbedaan tekanan dari setiap lubang pada botol tersebut. Nah, berdasarkan uraian tersebut,
Dapat kita simpulkan bahwa tekanan pada zat cair berbanding lurus dengan kedalamannya. Secara sistematis dapat dituliskan pH sama dengan Rho kali G kali H. Hal tersebut sesuai dengan hukum utama dari tekanan hidrostatis. Sekarang kita lihat gambar bejana pipa U yang diisi dengan air. Nah, ada titik A yang memiliki kedalaman H1, kemudian titik B dengan kedalaman H2. Antara titik A dan B itu dalam keadaan setimbang, maka tekanan di titik A sama dengan tekanan di titik B. Kalau kita jabarkan, maka sebelumnya jangan lupa karena bejana ini terbuka akan ada tekanan dari udara yang disebut dengan P0. Nah, maka P0 ditambah Rho 1 GH1 akan sama dengan P0 ditambah Rho 2 kali G kali H2. Nah, H1 dan H2 di sini maksudnya bejana A dan bejana B. Maka karena P0 dan G-nya sama, maka diperoleh Rho 1 H1 sama dengan Rho 2 H2. Nah, sekarang bagaimana jika yang kita tuangkan ke dalam bejana itu bukan hanya air, tapi kita tambahkan dengan minyak tanah? Lalu, bagaimana tekanannya? Ya, tetap kita tinjau titik-titik yang segaris atau seimbang. Misalnya, titik A yang mempunyai kedalaman H1, nah titik A segaris dengan titik B yang mempunyai kedalaman H2. Karena yang paling atas itu antara air dan minyak tidak seimbang, dikarenakan ada perbedaan massa jenis antara air dan minyak. Nah, sekarang bagaimana tekanannya? Ya, tekanannya tetap PA sama dengan PB. Nah, persamaan tersebut bisa kalian gunakan untuk mencari entah itu massa jenis minyak, massa jenis air, atau kedalaman minyak maupun kedalaman air dalam bejana. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Nah, baca contoh soal yang pertama. Nah, diketahui di soal massa 40 kg dan jari-jarinya 1,5 cm dijadikan ke meter dibagi dengan 100, jadinya 1,5 dibagi 100 0,015. Gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya besar tekanan. Nah, ingat rumus untuk mencari tekanan P sama dengan F per A. Karena di soal belum diketahui berapa gayanya, maka kita bisa menggunakan rumus M kali G untuk mencari gaya. Massanya 40, gravitasinya 10, 40 dikali 10 400. Nah, itulah besar gayanya. Setelah kita cari besar gayanya, maka selanjutnya kita cari nilai A-nya. A itu luas permukaannya. Jadi untuk mencari luas permukaan kita gunakan rumus luas lingkaran. Luas lingkaran A sama dengan PR kuadrat. Nah, setelah kita ketemu nilai F-nya, ketemu nilai A-nya, maka kita bagi 4 dibagi 7,67, hasilnya 0,566 dikali 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 berasal dari pangkat 2 dikurang dengan minus 4. Oke, untuk contoh soal nomor 2 ini kita menggunakan rumus tekanan hidrostatis. Sebelum kalian masukkan angkanya ke dalam rumus, perhatikan satuannya dulu. Konversikan satuan jika belum termasuk ke dalam satuan internasional. Oke, terima kasih telah melihat video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.